Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 Said bin Zaid. Kita lanjutkan pelajaran kita tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui cara perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua, ada 3 cara perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lainnya. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, yang pertama konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan kalor atau panas dari api ini kemudian dia pindah ke tangan manusia. Apa perantaranya adalah besi di sini. Apakah besinya yang panas ini pindah ke tangannya? Tidak. Jadi konduksi itu adalah perpindahan energi panas, kemudian dia pindah dia ke sini ke tangan manusia atau ke ujung besi ini tanpa zat perantaranya juga pindah. Jadi besi yang di sini tidak pindah, tapi kalornya yang mengalir ke ujung besi yang ini. Nah, atau yang kedua contohnya adalah tangkai sendok yang terasa panas ketika mengaduk larutan yang panas. Jadi air yang panas di sini panasnya akan pindah ke ujung sendok yang di sini. Apakah ujung sendok yang ini pindah ke atas? Tidak, tapi hanya panasnya saja pindah dari bawah ke atas ini. Nah, itu yang pertama konduksi. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, contohnya adalah saat kita memasak air panas. Di sini apa sumber energinya adalah api ya, api. Kemudian kalornya adalah di sini panasnya. Kemudian zatnya adalah air di sini ya. Jadi yang mana yang berpindah kalornya yaitu di bawah ini, air yang di bawah ini sudah panas. Kemudian dia akan pindah ke atas. Nah, panas yang di bawah ini pindah dia ke atas. Nah, air sebagai zat perantaranya juga ikut pindah. Tuh, air di bawah dia juga pindah ke atas sehingga dia akan bergelembung-gelembung. Nah, itu maksudnya ya, airnya juga ikut pindah atau zat perantaranya juga ikut pindah. Atau contoh berikutnya adalah saat terjadinya angin laut dan angin darat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Jadi kalornya itu pindah tidak ada perantaranya. Contohnya adalah cahaya matahari. Apakah ada benda yang menyambungkan cahaya matahari ini ke pakaian? Tidak ada. Nah, atau saat kita membuat api unggun. Nah, apakah ada benda dari api unggun ini ke tangan manusia ini? Tidak ada. Jadi tidak ada perpindahannya, tapi hanya pancaran dari panasnya saja, begitu ya. Nah, kemudian, ini 3 kegiatan cara perpindahan kalor. Nih yang pertama, konduksi. Nah, dengan perantara besi, tapi besinya tidak pindah, hanya kalornya itu pindah atau mengalir dari ujung sini sampai ke ujung ke sini. Nah, konveksi yaitu perpindahan kalor dengan perantaranya juga pindah. Apa perantaranya? Adalah angin. Nah, atau udara ya. Nah, udara dari sini dia pindah ke atas tangan manusia. Sementara radiasi dari api ke tangan manusia tidak ada perantara, tapi hanya pancarannya saja. Nah, jadi dia tidak memiliki zat perantara. Nah, atau contoh yang lainnya seperti kita memasak air. Nah, yang pertama konduksi. Nah, konduksi ini adalah zat perantaranya adalah besi. Nah, dari besi ini panasnya kemudian dia pindah ke ujung tangan sini. Zat perantaranya apa? Yaitu zat besi di sini ya, padat dia. Nah, konveksi adalah perpindahan yang zat perantaranya juga ikut pindah, itu air yang di bawah yang panas ini pindah dia ke atas begitu terus sehingga dia bergelembung. Sementara radiasi adalah panasnya api ini ke tangan manusia yang di sini ya. Jadi tidak ada perantaranya. Oke. Nah, berikutnya keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di buku antum ada di sana ya. Contohnya adalah konduksi, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya air lebih cepat mendidih, tapi kerugiannya logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Maka antisipasinya kita harus menggunakan sarung tangan atau kain untuk memegangnya. Yang kedua konveksi, contohnya ada aliran air saat air mendidih. Nah, keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena air yang di bawah itu dia terus ke atas sehingga semuanya menjadi panas. Nah, kerugiannya hati-hati karena letupan air bisa berbahaya bagi tubuh kita ya. Antisipasinya kita menggunakan tutup panci supaya airnya tidak meletup keluar. Nah, radiasi contohnya adalah pancaran sinar matahari. Nah, keuntungannya banyak sekali ya untuk mengeringkan semua yang kita butuhkan, apakah pakaian, ikan, segala macam ya, atau menghangatkan kita juga bisa. Nah, bahayanya kalau kita lama-lama bisa kulit kita terbakar. Nah, antisipasinya kita menggunakan payung atau topi atau sunblock ya. Nah, sekarang kita kerjakan latihannya bersama-sama ya. Nanti antum buat di bukunya, di buku tulis ya. Alat-alat dapur seperti panci atau wajan harus dibuat dari bahan yang cepat menghantarkan panas. Menurutmu apa bahan yang paling cocok untuk membuatnya adalah? Nah, paling cocok adalah aluminium, logam, besi, atau baja. Kemudian selain itu untuk mengantisipasi kerugian terkena bahan tersebut saat panas, benda apa yang sebaiknya digunakan adalah, nah ini contohnya di sini nih. Nah, di ujungnya ini ada kayu supaya tidak panas dia ya. Panasnya dari besi ini tidak sampai ke oke kayunya. Jadi alatnya adalah kayu atau plastik. Nah, soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini lagi memasak air ya. Termasuk jenis cara perpindahan panas apakah yang terjadi pada periode samping? Yaitu, nih air ini adalah konveksi. Kemudian apa kerugiannya? Nah, kerugiannya adalah akan terkena letupan air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Bagaimana cara mengantisipasinya? Adalah dengan menutup panci atau tidak terlalu dekat dengan panci ya. Nah, kemudian nomor 3, apa saja manfaat yang didapat dengan adanya panas dari matahari? Banyak sekali manfaatnya ya. Ada untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, membantu proses pembuatan garam sebagai pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain. Nah, apakah sinar matahari dapat merugikan? Iya. Apa ruginya? Tubuh kita bisa terbakar kulitnya dan kita juga bisa dehidrasi. Kemudian bagaimana cara mengantisipasinya? Kita menggunakan sunblock, menutup tubuh dengan pakaian, memakai payung, topi, dan lain-lain ya. Yang keempat, buatlah tabel keuntungan dan kerugian perpindahan kalor seperti pada halaman 48. Buat dengan contoh yang berbeda contohnya ya. Oke, kita konduksi. Contohnya kita buat di sini membuat teh dengan gelas yang terbuat dari kaca. Keuntungannya air teh yang hangat akan bertahan lama dan gula cepat larut. Kerugiannya adalah tangan akan panas ketika memegang gelas atau gelas akan pecah. Antisipasinya memegang gelas dengan sarung tangan atau dilapisi kain atau tisu dan memasukkan sendok dari besi sehingga gelas tidak pecah. Kemudian konveksi. Contohnya angin laut dan angin darat. Keuntungannya, angin darat digunakan nelayan untuk berangkat ke laut di malam hari, sementara angin laut digunakan nelayan untuk pulang dari laut ke darat di siang hari. Kerugiannya adalah angin laut yang kencang di siang hari akan membuat ombak besar dan membahayakan bagi perenang atau wisatawan. Antisipasinya, ya jangan berenang saat ombak besar. Nah, untuk radiasi, silakan antum isi sendiri ya. Pikirkan, baca-baca lagi bukunya, dan silakan ditulis. Ustaz tunggu ya. Nah, jazakallah. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang ini ya di classroom ya, nanti dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.